Kita mulai nggih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian malam Rabu ini terlebih dahulu dengan bersama membaca doa syahadat raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu bapak, jamaah kajian malam Rabu Pasolatan Masjid Nurul Huda 19 rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah izinkan kita semua untuk sholat maghrib berjamaah di Masjid Nurul Huda 19 ini. Dan insya Allah selama menjelang sholat isya atau ba'diyah maghrib ini kita akan isi dengan tholabul ilmi masalah pasolatan. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-203 hari Selasa tanggal 24 September 2024. Malam hari ini sebagaimana minggu kemarin permintaannya dari Pak Istadi kalau tidak salah, tapi Pak Istadinya nggak ada ya, yaitu terkait dengan sholat iftitah serta kaifiatnya atau tata cara sholat iftitah. Apa pengertian sholat iftitah, apa dasarnya, bagaimana hukumnya, kemudian bagaimana kalau tidak melakukan sholat iftitah, dan lain-lain. Kita akan bahas selama 30 atau 35 menit ke depan. Tapi dalam awal ini saya menjawab pertanyaan Pak Uji yang 2 minggu yang lalu. Kemarin tidak dijawab karena Pak Ujinya tidak datang. Sekarang Pak Istadi yang bertanya, Pak Istadinya yang tidak hadir. Tidak apa-apa. Nah, yang Pak Uji itu seingat saya, ini tulisan yang saya catat di sini, bagaimana supaya ganjaran atau pahala sholat itu terus menerus atau tidak hilang. Nah, ini bagus ya. Hadirin rahimakumullah, secara umum orang itu berbuat baik pasti bakal mendapatkan kebaikan. Itu sudah rumusnya itu. Kalau dalam surat Ar-Rahman itu ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan itu pasti kebaikan. Setiap amal soleh, amal yang baik, mesti akan mendapatkan balasan kebaikan. Ada yang menyebutkan dalam ayat Al-Quran juga, siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan itu 10 kali lipatnya. Bahkan kalau bentuk kebaikannya infak, itu bisa berlipat-lipat.
sampai 700 kali lipat. Kalau hitung-hitungan matematika gampangnya, dengan infak 1000 berarti itu seperti 700.000. Kalau 10.000 seperti 7 juta ya. Nanti pahalanya balasan dari Allah seperti itu. Cuma tidak kontan berupa tunai, melainkan dalam bentuk yang lain. Lalu kita kembalikan lagi bagaimana supaya pahala sholat itu tetap tidak berkurang atau bisa terus menerus malah bertambah. Kenapa kalau di saat dikatakan pahala sholat itu terus menerus, tidak terusan ya bertambah baik? Selama orang itu melakukan sholat sesuai dengan rukun sah sholat sesuai syariat, lalu dia mengamalkan perilaku kehidupannya seperti bagaimana dia sholat, maka pahala sholat itu akan terus bahkan bertambah. Saya berikan contoh begini. Ketika menganggap bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini mendengung nggak? Enggak ya, agak mendengung dikit ya, atau terlalu dekat? Apa kurang dikit? Dengung betul. Tapi aman, kalau nyaman ya nggak apa-apa, saya lanjutkan. Ya nyaman ya. Oke. Jadi kalau alhamdulillah yang bertanya datang ya. Jadi kalau ketika seorang itu musolli atau orang yang sedang sholat itu Allahu Akbar, takbiratul ihram atau takbir intikal, Allah Maha Besar, dia membaca Allahu Akbar saja itu sebuah kebaikan. Apalagi nanti ketika baca ada sujud, ruku, ada baca tasbih, ada bacaan tahmid, ada bacaan takbir. Kata Nabi, 3 bacaan ringan diucapkan tapi berat kelak pahalanya di akhirat, yaitu bacaan tahmid, tasbih, takbir. Jadi ketika orang itu Allahu Akbar, itu sudah membuat inventaris ya, membuat investasi tentang pahala. Malah hilang ya. Orang dekat. Jadi begitu takbir, makanya kemudian di dalam kehidupan sehari-hari ada masalah apapun yang menimpa dia menganggap masalah itu kecil. Kenapa? Karena yang besar itu Allah. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada masalah. Ini masalahnya, ini secara umum kebanyakan ini. Misalnya pas lagi tidak ada uang, tidak ada dana untuk bertahan hidup. Itu kebanyakan orang ngalamin. Termasuk yang ngomong ada masa-masa bagaimana hidup itu tanpa uang. Lalu dia bersedih, lupa bahwa yang memberikan rezeki itu Allah. Seandainya dalam keadaan seperti itu, ini orang yang sholat, nggak apa-apa, memang begitu hidup itu. Kadang ada dapat uang, kadang nggak ada uang. Pas lagi banyak ya banyak, pas lagi seret ya seret, pas nggak ada sama sekali ya bertahan sehari 2 hari. Tapi ingat, Allah itu tidak bakal membiarkan hambanya mati gara-gara dia dalam keadaan keimanan. Akan diuji orang itu. Kalau pas lagi punya uang sergap sholat wajar. Bagaimana kalau pas lagi nggak ada uang, sholat nggak? Oh makin sergap. Oh kalau begitu emang cocoknya nggak banyak uang supaya dekat ke Allah. Ada yang begitu banyak uang, ini saya buat uang itu biar gampang ya, rezeki dalam bentuk uang. Begitu dapat duit, mending belanja. Waktu zuhur tabrak, waktu asar tabrak. Karena punya uang, menghabiskan uang untuk belanja. Kalau sudah habis baru habis. Kalau sudah berkurang habis baru deket-deket Allah lagi. Nah kita tidak ya. Nah lalu kembali lagi ke pertanyaan Pak Uji, bagaimana supaya sholat itu pahala sholat tidak berkurang secara umum, yaitu hindari ghibah.
Gibah itu ngomongin orang. Seandainya yang diomongin itu benar, tapi bisa membuat sakit orang yang diomongin, itu masuknya gibah. Misalnya saya botak nih, botak. Memang betul, tapi itu kan menyakitkan. Atau juga membicarakan seseorang tanpa orang itu tahu, gibah. Nah, gibah inilah yang membuat pahala sholatnya berkurang. Tapi kalau ngomongnya kan bermacam baik dan agak baik, kalau yang ngomongan baik-baik bagaimana? Nah, kalau yang ngomongin yang baik-baik bukan gibah namanya. Gibah itu jadi meskipun fakta, tapi itu bisa menjadi celah bagi orang yang diomongkan, atau aib, atau menjadi kekurangan. Kalau dia baik, kalau orang baik kemudian diucap, oh dia itu baik, dia memang baik, itu bukan gibah ya. Itu namanya memuji atau menyanjung. Disanjung. Nah, kalau gibah, setiap orang yang bergibah maka dia akan berkurang pahalanya, termasuk pahala sholatnya berkurang. Dia gibah terus, gibah lagi, maka pahala sholatnya, saya misalkan ini, saya biar gampang hitungnya. Misalnya dapat pahala sholat 100, ini misalnya supaya gampang itu. Maka dia sekali berkata beromong-omongan gibah berkurang. Ngomong lagi ketemuan, begitu dia keluar dari masjid gibah lagi berkurang, tinggal 98. Terus habis hingga 0, pahala sholatnya habis. Lalu masih juga gibah, minus. Minusnya itu bagaimana? Keburukan orang yang dia omongin, yang dia gibahin, diambil sama orang yang gibah. Nauzubillahi min zalik. Ngerumpi, ya ngerumpinya sampai menjelek-jelekan. Nah, itu agak repot ya. Jadi bisa tekor. Kalau bahasa hadisnya itu muflis ya. Muflis itu bangkrut, bukan bangkrut dari bisnis kemudian dia rugi, nggak laku, bukan, atau nggak balik modal, tapi banyakkan dosanya ya ketimbang kebaikannya. Kebaikan orang lain itu kejahatan orang lain diambil malah sama kita. Lah kitanya itu kebaikannya diambil orang lain. Tadi yang digibahin. Maka supaya pahala sholat kita itu tetap tidak berkurang terus menerus, hindari gibah. Angel Pak, lalu namanya makhluk hidup mesti gini-gini, ketemu orang ya mesti ya dikurangi. Namanya orang apalagi punya mulut, yang ngomong mesti komentar. Alah kayak hidungnya gaya padahal masih ngutang misalnya. Lah bajunya padahal masih pokoknya lah itu yang seperti itulah membuat pahala sholat berkurang. Gih. Di Bali lagi nih. Gitu orangnya pulang, dia punya utang, nggak bayar, tapi marah. Itu termasuk ibadah enggak? Terus saya jawab, nanti kalau di sana itu jangan tanya tentang utangnya, Mbak. Kan sholatnya itu bukan utangnya, mungkin utang itu yang nomor berapa. Kalau lagi bos, ya nanti kalau di sananya ditimbang kebetulan 50-50, gimana dia nanti surga enggak, neraka enggak, gimana ya. Bagaimana kalau amalnya itu imbang? Jadi begitu ditimbang, seandainya ada, kita mudah-mudahan lebih berat kebaikan atau amal solehnya. Jika amalnya sama, seimbang, ditimbang daripada yaumil mizan, maka apa? Maka dia akan tetap merasakan nerakanya. Kemudian setelah dikumbah itu baru masuk ke surga. Nah, kita itu makanya setelah subuhan atau maghriban, Allahumma ajirni minan nar ya. Kalau Pak Dawam itu kadang dilafalkan jahar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Ya jenengan lirih aja. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali ya. Kalau 10 enggak boleh ya silahkan aja, yang mau 11 atau 12 juga silahkan. Tapi kalau diajarkan itu 7 kali. Oke. Nah, sekarang ke salat iftitah. Napas dulu ya. Salat iftitah dan kaifiatnya atau tata caranya. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan salat iftitah
di sini, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat malam. 2 rakaat ringan dilakukan sebelum sholat malam. Nah, lalu lebih khususnya di Indonesia, di kita itu terutama menjelang sholat taraweh. Ini saya akan menyampaikan beberapa sumber ya, yang pro dan kontra. Keputusan silahkan dijenengan ya. Apa dasarnya mengenai sholat iftitah? Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim. An Abi Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza qama ahadukum minal lail falyaftah sholatahu bi raq'ataini khafifataini. Dari Abu Hurairah, dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, apabila seseorang itu berdiri, yakni sholat minal lail, pada waktu malam, fal yaftah, maka hendaklah ia membuka sholatahu, sholat malamnya itu, bi raq'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Ini hadis riwayat Muslim yang menjadikan dasar kenapa kok ada sholat iftitah. Ini dasarnya. Jadi kata Nabi, siapa di antara kalian itu bangun pada waktu malam untuk sholat malam, sebaiknya hendaklah membuka sholat malam itu dengan 2 rakaat yang ringan. Yang dimaksud dengan 2 rakaat ringan itu adalah dari segi bacaannya, terutama bacaan setelah Al-Fatihahnya tidak yang panjang. Ini dasarnya. Lalu jadi hukumnya bagaimana? Hukumnya sunnah. Cara mengerjakannya seperti sholat 2 rakaat lainnya, tapi ada yang membedakan. Nah, yang membedakannya adalah pada saat iftitahnya. Bacaan iftitahnya pada saat iftitah, yakni dibaca pada rakaat pertama, merujuk kepada hadis riwayat At-Tabrani, bahwa pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram sebelum Al-Fatihah itu membaca doa iftitah yang khusus, yakni subhanallah dzil malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Kalau kemarin kita membaca iftitahnya itu yang Allahumma ba'id baini, kemudian ada Allahu akbar kabiro, kemudian ada yang subhanallah, jadi hamdan kasiron. Nah, kalau yang iftitah ini, membaca sholat iftitah ini, bacaan iftitahnya subhanallahi dzil malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Itu bacaan iftitahnya yang membedakan dengan sholat sunnah 2 rakaat lainnya. Kemudian untuk rakaat kedua dan seterusnya, setelah takbir Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah, surat, ruku dan seterusnya seperti biasa. Jadi ada yang menganjurkan secara berjamaah, ada yang sendiri-sendiri. Berjamaah ada yang sir, ada juga yang jahar. Itu pripun? Yang apa? Yang ini. Iftitah ini. Ya, saya tegaskan, dalam hadis sahih Muslim disebutkan sholat iftitah ini sahih. Nanti akan saya sampaikan kenapa yang kontra dan yang pro-nya dan yang kontranya. Ini yang mengamalkan sholat iftitah 2 rakaat sebelum sholat malam. Nah, tarawih itu di sini Pak, waktu dulu pagi Bapak Tomo, Mbak Norman, selalu dipakai. Tapi sekarang itu malah dihapus. Jadi nggak usah pakai. Dulu malah jamaah. Nah, setelah jamaah terus dianjurkan terus sholat sendiri nggak apa-apa. Ada yang nggak melaksanakan, tapi ada yang pakai. Lagi Pak Iskandar itu selalu pakai. Nah, terus saya juga, tapi akhir-akhir ini itu malah dihapus itu. Kalau hadisnya sokeh, kenapa tidak dihapus?
Nggih. Nah, itu bagi yang mendukung, ada yang pro ya. Nanti yang kontra juga ada alasannya ya. Sekarang itu mengenai sholat iftitah di masjid ini ya, ada yang dulu pernah diamalkan generasinya Pak Mbah Norman terus sampai ke Haji Pak Kasiran, kemudian Pak almarhum Pak Iskandar. Nggih, itu menggunakan. Ini ditegaskan lagi riwayat Muslim, jadi berurutan 767 dengan 768 urut-urutannya. Jadi saya juga ngecek lagi itu mengenai kesohihan hadis ini atau status hadis ini. An Aisyah, dari Aisyah, ini istri Nabi, nggak mungkin bohongnya. Kalau istri presiden mungkin bohong ya, atau anak presiden juga boleh nebeng ya. Karena Rasulullah SAW idza qama minal lail liyusolli iftataha salatahu bi raq'ataini khafifataini. Ini Aisyah itu bersaksi karena melihat Nabi. Apa yang diucapkan Aisyah? Bahwa Rasulullah SAW itu apabila berdiri sholat untuk sholat malam, li sholli iftataha sholatahu. Nabi Muhammad itu sholat membuka sholatnya bi raq'ataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan. Ini dasar memperkuat mengenai sholat iftitah itu sunnah. 2 hadis ini menguatkan dari Aisyah istri Nabi dan dari Abi Hurairah. Jadi jamaah boleh, Munfarid boleh, jahar boleh, sir boleh. Itu menurut dasar-dasar untuk yang pro ya, yang mendukung, yang melaksanakan sholat iftitah. Lalu bagaimana jika ada pertanyaan begini? Bagaimana jika sholat malamnya minal lail taraweh tapi dilakukan di awal waktu? Apakah tetap ada sholat iftitah atau tidak? Nah, ini yang tidak mendukung. Tidak usah sholat iftitah. Lah kenapa? Karena kan sudah sholat isya, sudah ba'diyah isya, itu sudah semacam pemanasannya sudah ada. Jadi langsung taraweh, tidak usah iftitah. Karena sudah dibuka dengan awal itu malah dengan isya. Kalau dari sininya maghrib, isya, ba'diyah isya itu ya. Sehingga apa? Termasuk Syekh Utsaimin itu, saya mengutip ya, tidak. Jadi maksudnya tidak usah sholat iftitah, karena sholat iftitah itu khusus untuk sholat tahajud. Sholat tahajud itu yang disebut tahajud berarti diawali dari tidur dulu. Kalau sholat tarawehnya malam-malam, jadi jenengan sholat isya, ba'da isya, kemudian tidur, misalnya jam 2 atau jam 1 bangun, baru sholat iftitah menurut Syekh Utsaimin. Jadi kalau bar isya langsung di awal tarawehnya di awal waktu, tidak usah iftitah. Alasannya karena sudah dibuka. Ya. Itu alasannya. Sebagai catatan bagaimana? Ada juga yang tidak yang kontra ya. Menelisik dari hadisnya. Dari hadisnya itu kan disebutkan minal lail, ya ini sholat malam. Berarti kalau sholat taraweh nggak usah sholat iftitah, karena Nabi itu sholat lainnya itu bukan sholat taraweh, tapi sholat malam selain bulan Ramadan juga. Itu yang berpendapat tidak usah sholat iftitah. Dua-duanya benar, ya benar ya, karena menafsirkannya yang berbeda. Lalu catatan saya adalah tidak iftitah maupun iftitah itu silahkan, dua-duanya ada dasar. Yang mau di awal waktu, maksud di awal tarawehnya di awal waktu setelah isya langsung silahkan iftitah ringan. Kemudian
yang jadi penekanan di sini yaitu jangan sampai membela-belain sholat iftitah 2 rakaat tapi ba'diyah isanya dilewat. Karena yang lebih kuat itu sholat rawatibnya dibanding sholat iftitahnya. Jadi begitu sholat isya selesai, zikir, wirid, berdiri lagi untuk ba'diyah isya. Setelah ba'diyah isya, nah itu yang diutamakan ba'diyah isyanya. Jangan nggak usah ba'diyah isya, ngenteni begitu ada imamnya. Silahkan bagi yang mau iftitah, baru iftitah. Utamakan sholat ba'diyah isyanya, baru kemudian iftitah. Saya tegaskan di sini ya supaya tidak ada pokoknya lah kok gara-gara Pak Ud nggak pakai iftitah, gara-gara Pak Ud ada iftitah. Saya sampaikan dua-duanya. Saya sebisa mungkin netral dalam artian dua-duanya yang pro dan kontra saya tampilkan dasar-dasarnya. Kalau misalnya Pak, kalau di masjid kita ini, karena kalau misalnya bulan suci Ramadan itu kan berlomba-lomba mencari kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang banyak. Iya. Di bulan suci Ramadan itu misalnya dipakai bagaimana? Soalnya dulu sudah dipakai, itu sudah berjalan bagus. Tapi terus akhir-akhir ini enggak. Banyaknya kalau misalnya dipakai apa jeleknya? Misalnya besok Ramadan agar supaya mendapatkan tambahan pahala, sholat rawatibnya, ba'diyahnya juga dilaksanakan. Terus nanti setelah itu kalau misalnya nggak ada yang nggak ikut nggak masalah. Tapi sebagai imam itu menganjurkan pokoknya ada sholat pembukaan. Saya sepakat ya. Nanti itu karena ini teknis, namanya masjid itu kan ngomong jamaah. Jangan gara-gara sholat Nurul Huda di Gelondong ada iftitah, mending masjid liane. Akhirnya dia pergi pindah ke masjid yang lain. Maka dikomunikasikan dulu, misalnya pas hari pertama itu disampaikan di sini itu akan ada sholat iftitah. Jadi jamaahnya sudah ancang-ancang. Oh, ada iftitah dulu setelah ba'diyah isya. Jadi ada sosialisasi iftitah dulu. Soalnya dulu ya nggak ada masalah, Pak. Dipakai itu nggak ada masalah, jamaah itu biasa-biasa saja. Ya itu. Kalau berjamaah itu mungkin kalau misalnya lebih cepat lebih seneng gitu aja. Cuma tambah 2 rakaat. 2 rakaat ringan lagi. Itu Pak menyambung aja ya. Jadi misalnya imam itu ngajak pada sunat. Kalau si makmum itu dia lebih kuat, itu yang didapatkan. Kalau saya monggo kita silakan, tidak monggo. Nih, makanya saya sampaikan ini nanti kebijakan takmir atau kebijakan imam. Saya itu kalau di tempat yang lain dia pakainya iftitah. Saya juga, Pak. Di tempat lain pakai iftitah menurut saya karena saya imam. Meskipun saya tanya juga kalau di Al-Munir misalnya Al-Munir Giwangan. Di sini iftitah enggak? Monggo tergantung imamnya. Saya iftitah ya. Ada yang berdiri ya, banyak yang berdiri. Jadi Bapak Ibu mari kita sholat iftitah dulu 2 rakaat. Saya sampaikan dengan bahasa Indonesianya. Ya berdiri, banyak yang berdiri. Ringan aja. Tapi saya sir. Saya ingat betul Pak doanya itu Pak Iskandar itu selalu pakai dan caker dan jelas. Subhanallah wal malakut wal jabarut wal kibriyai wal malakut. Jadi sekarang itu banyak yang lupa jamaah karena enggak pernah mendengar. Ya, nanti sekarang kan baru bulan 2 ya. Bulan berapa? Ramadan itu bulan 9. Berarti sekitar 5 bulan lagi. Nanti rembukan dari pihak takmir dan pihak imam. Tapi ini opsinya tidak boleh maksa ya. Silahkan ada yang mau ikut iftitah ya iftitah. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Yang penting imamnya Pak. Ya imamnya nanti yang mengomando. Begitu imamnya misalnya si fulan kok enggak iftitah, makmum ya maklum, enggak usah ada protes. Imam, iftitah dulu dong. Enggak bisa juga ya. Sudah manut ke imam. Nah, kan kita imamnya juga ada sebelum Ramadan disampaikan kita nanti sepakatan pakai iftitah. Ada yang keberatan atau ada yang tidak? Oh, saya enggak usah pakai iftitah. Ya sudah. Berarti pas Pak fulan imamnya enggak pakai iftitah. Nanti disampaikan di
di awal malam pertama Ramadan nanti ada sholat iftitah, kecuali pas imamnya Bapak Fulan misalnya tidak pakai sholat iftitah. Mungkin imamnya langsung aja ya. Imamnya langsung aja di imamnya. Nggih. Menurut puasa kemarin, nggih, sebelum tarawih itu sudah dirapatkan, nggih, tidak pakai sholat iftitah. Nggih. Jadi sama Pak Tamir pokoknya enggak fastball langsung tarawih itu. Jadi semua sudah dikasih tahu. Oh iya. Karena kan ada hadisnya tadi Pak Uji. Kemarin jamaah belum dengar hadisnya tadi. Nah sekarang kan sudah dia. Baik boleh, kita boleh kita terserah tadi. Terserah imamnya lah. Iya. Kalau terserah imamnya. Nggih. Ada kontranya yang nggak pakai ada. Nggih. Kalau imam mau silakan. Itu aja. Makanya lebih bagusnya nanti menyesuaikan imam. Jadi makmum tapi diberitahu kalau pas imamnya PAUD pakai iftitah, oh makmum jadi ada persiapan. Jadi memaklumi kalau ada iftitah. Dan kita itu apa? Sebisa mungkin kalau itu bisa dimusyawarahkan ya. Itu kan kita prinsipnya jangan sampai makmum itu bercerai pisah dari gelondong gara-gara ada bacaan ini atau ada di gelondong ada gini, akhirnya dia ke masjid yang lain. Itu yang kita hindari, kita ibaratnya ngemong ya, semuanya di emong. Misal masalah AC aja kan bagaimana ya, ada beda orang ya, misalnya ada yang kurang sreg dengan AC, ada yang butuh AC, ya itu wajar ya. Memang dulu Pak, kalau puasa itu 4 rakaat ada doa. Nggih. Terus sekarang kan sudah diringkas. Nggih. Di belakang. Terus sama ini iftitah itu sudah dibiarkan. Itu kalau Ramadan kok terus diringkas itu kalau saya itu rasanya. Nggih. Kalau sudah yang berjalan tidak melanggar syariat, tidak melanggar tuntunan, terus itu pendahulu orang tua kita yang sudah merintis ini kok kenapa kok lagi? Tidak dilakukan. Kalau tidak melanggar. Nggih. Ya itulah dinamikanya ya, Jadi ada perubahan-perubahan. Kadang ada awalnya 4 berdoa, kemudian berubah menjadi 4 baru berdoa. Kemudian witirnya ada yang 3, ada yang 2 dengan 1. Ya begitulah perubahan. Ilmu itu kadang sebenarnya dari dulu itu begitu ilmunya, aturannya. Cuma nyampenya ke kita itu beragam, berbeda-beda. Jadi ada yang misalnya aja ya, jenengan masih ingat saya ngajarin begini, jari jempol dengan ini ya membentuk lingkaran bulatan. Dari itu juga begitu. Tapi mungkin jenengan baru tahunya sekarang. Oh kayak PAUD kajian masa ngene sih? Ya kan gini kan bisa aja. Nah, jadi seolah-olah itu baru padahal dari dulu juga gitu. Begitupun sholat sholat tarawih maksudnya. Yang 2 rakaat ataupun yang 4 rakaat sama-sama ada dasarnya. Hanya saja mungkin dia lebih condongnya ke yang 2 rakaat dia pilih itu. Ada yang 4 rakaat dia pilih yang itu. Oke, ada dinamika. Ilmunya itu dari awal seperti itu aturan-aturannya. Cuma nyampenya ke kita itu berbeda-beda waktunya, berbeda-beda caranya. Yang jelas jangan sampai ada perpecahan gara-gara bab sholat. Apalagi ini sholatnya sholat sunnah. Yang sholat maghrib bisa 5 rakaat. Nah itu sudah keluar dari syariat. Subuh 3 rakaat misalnya. Saya diprotes sama murid saya. PAUD kalau ini cerita ya. PAUD kenapa kalau ada masuk kelas ditanya anak-anak siapa yang belum sholat subuh? Saya Pak, sekarang kamu sholat subuh. Padahal sudah jam 7. Loh kok PAUD emang masih boleh sholat subuh jam 7? Memang kalau diurut nggak boleh sholat sudah matahari terbit. Tapi saya mikirnya kamu sudah balik, kamu sudah head, kamu nggak sholat subuh, itu nggak bisa ditukar dengan yang lain kecuali kamu sholat subuh. Sekarang kamu masih hidup, meskipun sudah jam 7, sudah bel, kamu nggak ikut berdoa. Tapi kamu langsung ke musola, ambil wudhu, sholat subuh Saya jelaskan di situ.
Bukan berarti nggak apa-apa kata Pak Ud sholat subuh jam 7. Bukan itu. Diprotes sama anak. Saya mikirnya mana yang lebih utama. Kamu perempuan itu kelas 5 sudah balik Bu, Pak. Ada yang sudah head ya. Kalau sudah head sudah balik berarti sudah taklif, sudah kena beban. Ibaratnya sudah wajib ya. Kalau dia berbuat dosa sudah nanti kan ada harus nanggung. Kalau dia berbuat baik dapat pahala. Di antaranya yang perempuan itu kalau tidak sholat subuh, ini sholat subuh nggak tahu yang sholat yang lain. Nah, tanggung jawab saya itu kan minimal nanyain sholat subuhnya. Belum sholat subuh, segera sholat subuh. Jadi kalau pas pagi-pagi saya itu Selasa dan Kamis sholat duha. Ini Pak Butiawang ada tidak nih yang menyaksikan? Mungkin kadang keberisikan. Selasa dan Kamis sebelum sholat duha saya tanya dulu siapa yang belum sholat subuh. Ternyata banyak. Pada berdiri sholat subuh dulu, kita nunggu teman-temanmu yang sholat subuh dulu karena nggak bisa sholat subuh kok setelah sholat duha ya. Jadi anaknya itu lebih takut ketinggalan atau lebih takut nggak sholat duha ketimbang nggak sholat subuh. Nah sekarang saya kikis itu sholat subuh jadi sebelum sholat duha saya tanya dulu semuanya siapa yang belum sholat subuh. Berdiri, kemudian sholat subuh dulu. Yang lainnya baca subhanallah walhamdulillah. Pak Ud kok ngada-ngadain? Bacaan subhanallah walhamdulillah itu lebih utama, lebih baik ketimbang anak gojek, bengok-bengok. Ketimbang ramai nggak jelas, sekarang baca tasbih bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau ada yang nyebut Pak Odi dadak diajarin gitu, sebenarnya bacaan itu adalah apa? Bacaan pengganti sekiranya nggak sempet sholat qobliyah. Tapi saya pakai itu ketika menjelang zuhur, menjelang anak-anak kumpul semuanya sebelum sholat duha. Nah, ketimbang rame-rame bengok-bengok, teriak-teriak, lari-lari, mending duduk anteng baca ini. Nah, saksinya Butiawang tuh yang setiap hari keberisikan mesti. Ya, keberisikan buatan Bu. Oh malah senang ya, alhamdulillah. Oh iya, jadi pokoknya mohon dimaklum kalau mepet dengan sekolah itu ya begitu ya. Kalau anaknya pas ramai ya keberisikan, pas hening ya hening banget ya. Pas ada angin juga kemarin ada angin nggak? Wah itu angin pas hari apa ya, hari Rabu kalau minggu lalu ya. Oke, sudah silahkan bertanya sekarang. 45 soalnya nih. Ayo Pak. Pak tadi. Saya pernah mendengar sebelum kita sholat witir kita 3 rakaat. Nah, kalau kita mau sholat malam itu nggak bisa kalau tidak dibuka dengan sholat witir 1 atau 3 rakaat. Ditutup apa dibuka? Witir kan menutup. Iya. Kita mau sholat malam lagi. Itu puasa ya, karena. Iya. Nah, kita harus benar nggak boleh atau kita harus membuka sholat witir itu 1 rakaat. Oh, jadi maksudnya gini. Witir bukan kita. Jadi jenengan itu sholatnya mau 2 kali nih. Pertama sholat witir 1 rakaat, terus nanti malam bangun sholat tahajud, lalu sholat witir lagi 2 rakaat. Nah ini, jadi gini, ini dulu pernah saya sampaikan pas bab sholat witir ya. Untuk sholat witir, kuncinya sholat witir itu jumlahnya ganjil, kemudian digunakan dilakukan untuk menutup sholat di waktu malam. Begitu sudah witir, maka sudah stop, tidak lagi ada sholat sunnah, kecuali sholat sunnah jenazah misalnya ya, atau sholat sunnah safar. Jenengan isya, kemudian ba'diyah, kemudian taraweh, ikut witir, sudah stop. Lah saya pengen sholat sholat yang lain. Kalau bangun tidur Pak, bangun tidur kalau tahajud nggak boleh. Nah, jadi witirnya itu nanti aja, kalau enggak sholatnya kan sudah di diwakili tahajudnya dengan sholat
taraweh. Mending jenengan amalkan kalau ke masjid, salat tahiyatul masjid, kemudian banyak-banyakin doa, zikir, baca Al-Qur'an. Tapi pernah saya tanya itu boleh witir 2 kali di masjid juga waktu puasa tarawih, di rumah tahajud mau sahur itu boleh lagi. Nah, terima kasih. Jadi kalau dirujuk kepada hadis-hadisnya, tidak ada yang menyebutkan hadis witir itu 2 kali, apalagi 2 tempat, apalagi 2 waktu. Jenengan lah kan fleksibel. Jadi saya sholat witirnya 1 rakaat, nanti sholat malam, misalnya sholat tahajud, lalu tutup lagi dengan 2 witirnya 2 rakaat supaya ganjil. Nah, tidak, malah jenengan pakai rumus baru, pakai formula baru. Maka kalau memang mau sudah jenengan sholat taraweh saja, itu sudah sholat malam. Begitu malamnya jenengan mau sholat, datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian baca doa, wirid, zikir yang banyak. Jadi tahajud nggak boleh, Pak? Tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu kan sudah karena kuncinya sholat witir stop, penutup. Kecuali sholat sunnah yang lain. Jenengan bangun malam-malam karena ada jenazah, misalkan sholat jenazah boleh. Malam-malam jenengan mau perjalanan, sholat safar boleh. Jadi kalau mau sahur nggak perlu sholat tahajud, sholat tapi nggak perlu witir lagi gitu. Nah, itu juga sama sebenarnya. Itu juga Nabi itu tidak membuat pemisahan antara satu rangkaian sholat. Kalau mau taraweh 11 ya 8 ya sekalian. Adapun Nabi itu dipenggal, dipotong ya, itu namanya istirahat taraweh kan, duduk dulu, bukan berarti ngopi-ngopi, bukan, atau keluar dulu, nanti tidur dulu, nanti bangun diterusin, enggak. Istirahat antara sholat dengan sholat itu dengan zikir. Ya, jedanya itu bukan metu keluyurian kopi. Itu yang ditafsirkan banyak. Namanya tarawih itu istirahat, ya bisa ngopi. Wah, ini bisa sesat nanti, jangan-jangan sholat begitu ruku pegel, nanti dulu ruku itidanya nanti dulu. Saya mau minum obat dulu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Itu sudah mulai menjalar bagi orang Islam. Istilahnya adalah Islam liberal. Nah, Islam liberal itu sudah menggampangkan syariat. Menggampang-gampangkan syariat, termasuk baca Al-Qur'an, rapopo, nggak pakai wudu, nggak nutup aurat. Nah, Islam liberal, hati-hati ya. Nah, kita menjaga sebisa mungkin syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini cukup ya Pak. Tadi ada yang lain bertanya untuk minggu depan? Bu, cukup? Mau tanya Bu? Tidak. Kita sudah habis waktunya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.